Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami takdimi, para ulama, para alim, para sepuh Masjid Utsman bin Affan, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Lurah beserta jajarannya, beserta Bapak Babin Kantipmas dan Babinsa, beserta Bapak RW dan Bapak RT, serta warga di RW 5. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimatullah, yang pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita bersama-sama bisa mengikuti sholat Isya berjamaah. Tak lupa pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan di malam hari ini senantiasa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan kuat, sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan ibadah Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulannya Al-Quran. Untuk itu jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan ini, senantiasa kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan insya Allah ini akan menjadi timbangan kebaikan yang kelak kita akan mendapatkan kebaikannya di yaumul akhir nanti. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat, dan insya Allah kelak kita akan mendapat sahabatnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimatullah, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada takmir masjid yang telah memperkenankan kami rombongan dari kecamatan dan kelurahan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di Masjid Utsman bin Affan ini. Dan untuk itu mudah-mudahan dalam membangun silaturahmi ini kita bisa melaksanakan semua ibadah dan tugas-tugas, baik sebagai warga negara ataupun kita sebagai umat muslim, yang tentunya untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sedikit kami mengingatkan bahwa pada saat ini sesuai dengan Inmendagri nomor 20 tahun 2022 bahwa masih diberlakukan namanya PPKM berlevel. Alhamdulillah Banyumas sudah masuk dalam level 1. Dan untuk itu bahwa sesuai dengan ketentuan PPKM level 1, untuk tempat ibadah masjid bisa dilaksanakan 100%. Namun sekali lagi mohon tetap kita untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Ya, monggo Bapak Ibu pirsa, ya, mungkin jangan lupa, ya, mungkin masker tetap bisa digunakan, karena saat kita mungkin melafadzkan amin, kita tetap bisa terkontrol, tidak ada air ludah kita yang bisa mengena kepada yang lain-lain ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit kami untuk menasihati diri kami sendiri dan Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan, bahwa bagaimana peran orang tua kepada anaknya, ya, ini menjadi penting, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13 bahwa difirmankan wa is qala luqmahu inihi wa huwa yahiju ya bunanya la tusyrik billah innasi sulki alazibul mubin azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan nasihat pembelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar.
Bapak Ibu sekalian, bahwa ini menjadi suatu perintah dan yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita orang tua untuk bisa memberi pelajaran kepada putra-putri kita. Itu sebagai dasar, sehingga di ayat 13 di Al-Luqman ini kita harus mempunyai kewajiban untuk bisa mendidik putra-putri kita baik dari agama ataupun juga pendidikan umum. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, kalau malam hari ini sebagaimana yang sering kami ikuti untuk sholat tarawih, anak-anaknya masih sangat banyak sekali gitu. Itu alhamdulillah. Kalau masjid sudah tidak ada anak-anak yang ikut jamaah, itu yang sebetulnya mengkhawatirkan. Nanti siapa yang akan meneruskan generasi kita-kita yang sudah sepuh kan gitu. Tapi alhamdulillah di Masjid Umat Biafan malam ini sangat ramai sekali dengan putra-putri yang ikut berjamaah, dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi generasi terus kita sebagai umat Muslim, dan akan bisa menjadi pemimpin yang bertakwa. Ini semua yang akan kita dambakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam Al-Quran bagaimana anak itu mempunyai posisi yang pertama sebagai penyejuk ataupun penenang hati. Tiap hari kita selalu berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk ataupun penenang hati. Ini yang saya bukan tidak mudah kan. Perlu harus dididik sejak dini untuk bisa paham terhadap syariat Islam. Tidak mungkin kita bisa anak tumbuh besar kalau tidak dengan pendidikan agama yang kuat bisa menjadi qurrata a'yun, karena sebagai penyejuk, sebagai penenang hati yang kita dambakan. Kalau kita tiap hari kita belajar ataupun berdoa kepada Allah, tapi tidak diikuti dengan tindakan bagaimana kita untuk menyiapkan putra-putri kita, ini juga akan tidak mungkin bisa terwujud kan gitu. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana bahwa anak itu juga sebagai perhiasan dunia. Kita tahu kalau anak sebagai perhiasan dunia tentu harus dijaga, dirawat, dan tentunya ini juga yang sering terjadi bisa-bisa menjadi ujian kita kan. Karena tentunya setan juga tidak akan berdiam diri, bagaimana orang tua selalu digoda dengan putra-putrinya. Sebagai contoh misalkan Bapak sekalian, kita selalu mendambakan anak-anak kita bisa sukses di dunia, pekerjaan yang bagus, diberikan ilmu pelajaran yang bagus di sekolah umum, tapi sedikit sekali diberi pelajaran tentang akidah agama yang tentunya ke depan akan menjadi penguatan gitu. Apa yang kita dambakan dari anak, selain mungkin doa dan yang lainnya. Sebagai contoh saja, misalkan kita punya 2 orang anak, yang satu jadi dokter, kemudian yang satu jadi guru ngaji atau ustadz. Kinten-kinten sing sering dibanggakan sing dokter nawa sing guru ngaji. Ya kan? Ini sebagai contoh mawon kan gitu ya. Nyun sewu, kita reuni, kita bertemu dalam perkumpulan apa, pasti yang dibahas pertama adalah anak-anak kita. Sekolah di mana, kerja di mana, sudah jadi apa kan gitu. Itu yang kadang-kadang melalaikan kan gitu. Tapi justru nyun sewunya kita tidak tahu anak yang jadi ustadz tadi yang mereka kelak nanti akan menjadikan yang selalu mengirim doa kepada orang tua ya kalau sudah meninggal. Sehingga Bapak sekalian, kita tidak boleh mungkin membeda-bedakan putra-putri kita apapun, karena mereka sudah mempunyai rezeki, mempunyai kemampuan yang masing-masing. Sehingga bagaimana kita jangan sampai tergoda, kita menjadi ujub, agar anak-anak kita itu tetap kita rawat, kemudian juga kita pelihara dengan baik, agar kelak itu sangat bermanfaat bagi orang tua dan tentunya bangsa. Bapak-Bapak sekalian, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan,
kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal saleh adalah yang lebih baik daripada pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya inilah Bapak sekalian, bahwa doa ataupun anak menjadi anak yang soleh dan solehah itu tidak hanya kita bisa ucapkan ataupun kita doa, tapi harus kita juga usahakan. Ya Bapak sekalian, kemudian yang ketiga, bahwa anak juga bisa menjadi sebagai fitnah atau ujian. Sebagai fitnah atau ujian, karena anak merupakan amanah. Ada yang anaknya sedikit, adanya anaknya banyak, ada mungkin yang belum diberikan putra putri. Ini adalah sebagai amanah. Kalau kita diberikan amanah, tentu kita harus bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Untuk itu, ya putra putri kita harus kita siapkan tadi. Pendidikan agamanya ya kita harus baikkan, pendidikan umumnya juga baik, agar kelak juga bisa ada suatu keberhasilan yang berimbang. Inilah Bapak sekalian, bahwa sebagaimana difirmankan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amalukum wa aurukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Bapak sekalian, inilah yang tentunya bahwa titipan anak itu saya punya, ada yang mungkin baik, kemudian mungkin juga ada yang dititipin anak yang mungkin dalam kondisi tidak sempurna. Itu semua hanya titipan sebagai suatu ujian yang tentunya juga kita harus terima dengan ikhlas. Dan kita jangan sampai saya punya kita menelantarkan anak, kemudian anak tidak kita bekali dengan bekal agama yang baik, akhirnya apa? Bisa menjadi momok bagi keluarganya. Bapak sekalian, di zaman teknologi ini kita ketahui bahwa sering terjadi anak-anak remaja yang tanpa kendali mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Kalau di Jogja kita kenal namanya kelitih, sudah dari sejak anak usia remaja. Mungkin di kota-kota besar banyak anak yang tawuran. Kalau mereka mempunyai bekal agama yang baik, saya yakin mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, karena mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang perintah, mana yang larangan. Inilah yang pentingnya, bagaimana anak kita harus bekali agama dengan semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga yang keempat adalah anak ini juga bisa menjadi musuh, kan gitu ya. Yang saya punya, sebagaimana difirmankan dalam Salawat At-Tabun ayat 14, bahwa hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan jika memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam arti ini Bapak Ibu sekalian, jangan mungkin putra-putri kita menjadi penghalang untuk para orang tua melaksanakan ibadah dengan baik, kan bisa jadi kalau anak tidak dibekali dengan baik, nyun sewunya sekarang mungkin sering di berita-berita anak bisa melawan orang tua, tidak dibelikan HP, tidak dibelikan motor, mungkin bisa mencederai orang tuanya. Kemudian juga inilah yang kita khawatirkan, kalau anak tidak bekal, ini juga bisa menjadi musuh kita, yang kita pun tentunya di satu sisi kita punya kewajiban terhadap anak, bagaimana anak ke depan kelak bisa berguna ataupun bisa menjadi orang yang berbakti orang tua. Inilah pentingnya, supaya kita untuk berdoa dan kita berusaha agar anak-anak kita bisa nurut, bisa berbakti orang tua, dan tidak mendurhakai orang tua. Kita sering lihat di berita-berita bagaimana seorang anak mereka tega untuk juga bisa memperkarakan orang tuanya di pengadilan dan yang lain-lain. Inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bekali putra-putri kita dengan agama yang baik, mereka juga bisa terus menyimpang karena tidak paham dengan agamanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, bahwa anak sebagai tabungan akhirat untuk orang tuanya. Ini yang kita harapkan
bahwa apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang satu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini Bapak sekalian, bahwa anak adalah investasi dunia dan akhirat. Sejak mungkin dari kandungan sampai mereka lahir, kemudian mereka dari anak kecil, dewasa, sampai kita nikahkan, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tentunya kelak kalau orang anak-anak kita akan bisa berbakti pada orang tua, akan menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya bekal agama ini yang menjadi penting. Untuk itu Bapak sekalian, kami juga dari kecamatan dan kelurahan juga sedang menggerakkan namanya Gema Al-Quran, yaitu gerakan untuk mengaji Al-Quran. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, usia emas atau golden age untuk anak-anak adalah usia SD, usia sebelum mereka sekolah di SMP. Ini harus kita gembleng betul agar mereka bisa minimalnya bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Usia golden age-nya itu di SD. Kalau sudah SMP, itu kan nyun sewunya sudah malu untuk belajar ngaji. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan ini bisa berjalan, mohon dengan Pak RW, Pak RT, dan takmir masjid untuk di minimalnya di RW 5 ini bagaimana putra-putri kita yang masih usia SD semuanya bisa baca Al-Quran. Ini sangat penting Bapak sekalian, supaya tidak terlambat, supaya kita nanti tidak menyesal. Lebih baik kita siapkan sejak dini, tidak lama ya. Soal misalkan nanti SMP mereka sudah tidak mau baca Al-Quran lagi, SMA sampai kuliah. Tapi saya yakin kalau mereka sudah bisa membaca Al-Quran, satu kelak mereka akan kembali sudah bisa baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu mulai dari tartili ikro, mungkin dari dasar. Tapi kalau belajarnya sudah sepuh, sudah pensiun, baru belajar ikro, itu kurang lancar. Inilah Bapak sekalian pentingnya, monggo putra-putri kita senantiasa jangan sampai kita harus ini sebagai investasi. Soal nanti yang saya punya mau sekolah di umum tapi lulus SD, kita harus punya target Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian, anak saya harus bisa baca Al-Quran. Ini sebagai fondasi dan sebagai awal bagaimana untuk bisa meningkatkan akhlak ataupun karakter daripada anak itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bagaimana peran orang tua terhadap anak ini supaya kelak Bapak Ibu sekalian di yaumil akhir nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana apa yang sudah kamu perbuat terhadap anak-anak. Sebagaimana tadi di Luqman 13 bahwa dasar kita adalah agar kita harus memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak menyekutukan Allah. Agar bagaimana anak-anak kita bisa bertaat beribadah kepada Allah. Karena Bapak sekalian, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Zariyat ayat 56, ini kan, wa ma khalaqul jinna wa insa, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagai pegangan agar kita kelak di yaumul akhir nanti kita bisa menjawab semua pertanyaan yang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit kultum malam hari ini, monggo kita bersama-sama untuk senantiasa menyemangati putra-putri kita. Saya yakin di takmir Masjid Utsman bin Affan ada TPQ dan mudah-mudahan semua warga yang punya putra-putri masih dalam usia SD mereka bisa belajar TPQ sebelum terlanjur, sebelum mereka nanti kita akan susah untuk mengendalikan anak-anak putri-putri kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.